Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi bi kitabihi wa kutubihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal Ramadan ini kita akan mulai pembahasan tentang masalah siyam. Jadi di dalam kitab yang diucapkan sama Al-Habib Salim Asy-Syatiri, terus dikumpulkan sama muridnya beliau, terus dikasih nama kalamnya beliau ini dalam menerangkan tentang masalah shaum, namanya Buhjatut Thalib Al-Manhum fi Basti Ba'dil Ahkamil Fiqhiyah wa Dzauqiyah Lis-Shaum. Jadi di dalam kitab ini akan menerangkan sedikit tentang masalah fi fadilatis shaum, yakni fadilah keutamaan puasa di bulan Ramadan, dan juga di dalamnya akan menjelaskan tentang yaitu hukum-hukum siam, terus zakatul fitrah, tentang zakat, di mana kita akan menjalankan zakat di akhir bulan Ramadan nanti akan diterangkan di dalam kitab ini. Jadi pertama yaitu apa yang dibahas di sini menerangkan tentang as-siyam. Dari mana lafaz siyam ini diambil? Apa arti daripada siyam? Para ahli lughah mengatakan bahwasanya as-shaum atau siyam itu bimana al-imsak, atau bahasa Indonesianya itu menahan sesuatu. Jadi kalau kata ahli lughah, ahli bahasa, ya, seseorang ketika dia meninggalkan, misal mau ngerokok, ya, dia tinggalkan rokoknya, berarti apa? Dia puasa. Shaum ani dari rokoknya, ya. Jadi ya secara bahasa lebih luas dikatakan as-shaum, ya, itu secara bahasa lebih luas, ya. Misal dia tidak mau katakan nggak mau ngomong, ya, dia nggak mau mengatakan sesuatu, berarti dikatakan shaum anil kalam, ya, dia menahan sesuatu dari kalam. Nah, itu diambil daripada qauluhu ta'ala hikayatan an sayyidatina Maryam, ya, diambil daripada firman Allah Ta'ala menceritakan tentang Sayyidah Maryam. Di situ mengatakan inni nadartu lirahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Jadi ya, di dalam Quran dikatakan lafal shauma, ya, ucapannya Sayyidah Maryam, inni nadartu lirahmani, ya, saya bernadar, ya, pada Allah Ta'ala shauma falan ukallimal yauma insiya. Di hari ini, ya, saya nggak mau beromong, ya, nggak mau ngomong sama seorang pun. Nah, kau lafal shaum, ya, lafal shaum artinya saya tidak mau, ya, artinya imsak, ya, menahan diri daripada ngomong sama orang di hari ini. Nah, dari lafal shaum ini bukan maknanya shaum yang diamalkan kita sehari-hari, ya, yang diamalkan kita di bulan Ramadan, bukan. Nah, ini shaum yang maknanya al-imsak, ya, ini menahan daripada ngomong. Terus adapun yang dikatakan oleh syariat makna daripada shaum itu apa? Imsakun mahsusun ala wajhin mahsusin biniyatin mahsusatin. Nah, secara syariat beda. Yang tadi secara bahasa itu lebih umum. Setiap sesuatu yang kita nggak mengerjakannya, ya, kita tahan untuk mengerjakannya, itu namanya shaum, ya, namanya puasa, tetapi secara lughah. Nah, secara syariat, ya, syariat itu mempunyai ta'rif yang lain, mempunyai pemahaman, mempunyai pengertian yang lain. Apa itu? Yang namanya shaum pertama imsakun mahsusun.
Apa itu imsak mahsus? Menahan sesuatu dari perkara yang sudah ditentukan oleh syariat. Apa? Menahan dari mulai tulu'ul fajr, ya, mulai terbitnya fajar sampai kapan? Sampai hurubu syamsi, sampai terbenamnya matahari. Itu yaitu makna dari imsakun mahsusun ala wajhin mahsusin. Apa makna ala wajhin mahsus? Ya ini daripada arahan syariat, daripada yang diarahkan oleh syariat. Ini harus secara ketika kita mau menahan sesuatu yang dimulai daripada tulu'ul fajr sampai hurubu syams, ya, itu diatur sama syariat dengan apa? Harus memenuhi syarat dan rukunnya, ya. Nanti akan dibahas tentang apa itu syarat-syarat daripada yang harus ada pada orang yang puasa, apa itu rukun yang harus ada pada orang puasa, apa itu mawani, sesuatu yang membatalkan orang yang berpuasa, nanti dibahas di kitab ini. Terus yang ketiga, ya, daripada ta'rif ini biniyatin mahsusatin. Nah, ini yang membedakan kita daripada yang lainnya. Ya ini nggak mau makan, ya, di siang hari, ya, apakah dikatakan puasa secara syariat? Enggak, harus mempunyai niat. Nah, makanya itu di dalam syariat, ya, harus dikatakan puasa, kamu harus niat. Nah, barang siapa yang puasa bihari niat, ya, maka tidak dikatakan orang itu puasa secara syariat. Ya, puasanya batilun, ya. Hatta dikatakan secara 30 hari kita nggak makan minum mulai dari tulu'ul fajr, ya, mulai dari terbitnya fajar sampai kapan? Sampai hurubu syams, sampai mulai maghrib, ya, sampai selesainya maghrib. Tapi kita nggak niat di malam hari, apakah dikatakan puasa? Tidak. Secara syariat nggak dikatakan puasa. Hatta di siang hari misalnya panas, ya, kita nggak minum, nggak dikatakan puasa secara syariat. Harus apa? Niat. Nah, di bulan Ramadan, ya, Ramadan itu puasanya fardu ain ala muslimin, ya, hukumnya wajib atas muslimin. Nah, di dalam syariat yang namanya puasa fardu itu disyaratkan niatnya harus di malam hari, atau istilah syariatnya dinamakan tabyitun niyah. Tabyit, ya, menginapkan niat di malam hari. Nah, mulai kapan? Mulai hurubi syams, mulai waktu maghrib itu boleh kita niat. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Di dalam masa ini, ya, di antara kedua zaman ini kita diwajibkan niat di situ. Wajib menjatuhkan niatus shaum di situ. Nawaitu shauma Ramadan. Itu paling sedikit-sedikitnya niat puasa. Enggak harus melafalkan, tidak disyaratkan melafalkan harus nawaitu shauma Ramadan, enggak. Yang penting hati kita, ya, itu meniatkan, ya, qasdu di dalam hati kita mau puasa Ramadan di besok hari. Itu jangan sampai lupa. Makanya, ya, di dalam tertibnya tarawih itu nanti di akhir witir, ya, kita diingatkan sama imam kan. Nah, supaya apa? Supaya kita kalau lupa itu tidak sampai kebablasan. Itu. Nasul Quran an-nasyam furidho ala hadil ummah. Di dalam Quran, dinas, makna nas ini suatu hukum yang sudah tidak hatta kita baca langsung memahami di situ, ya, sudah dinas sama Quran bahwasanya puasa diwajibkan atas umat Rasulullah, ya. Kalau umat-umat sebelumnya gimana? Apakah diwajibkan puasa? Ya, diwajibkan puasa juga alal umami sabiqah aidon. Jadi umatnya Nabi Muhammad diwajibkan puasa, umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan puasa. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qad waradal asar ala annasyam muta'abbidun fihi bin ladun Adam. Jadi, ya, sudah ini dalil secara Al-Qur'an. Ya. Apa katanya? Kutiba alal ladzina min qablikum. Pertama kutiba alaikum ya umat Muhammad, ya, bahwasanya puasa diwajibkan atas umatmu. Ya, kutiba alaikum mana kutiba furidho diwajibkan
atasmu dan umat-umatmu. Dan juga apa kata Quran? Kama kutiba, seperti halnya sudah diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas umat-umat sebelum kalian. Nah, itu juga di hadis waqad waradatil asar, ya, hadis pun banyak yang mengatakan bahwasanya alla an-nasyam muta'abbidun fihi milladun Adam, ya, bahwasanya puasa itu pun telah dijadikan ibadah dari zamannya Nabi Adam. Jadi mulai zamannya Nabi Adam, puasa pun sudah dijadikan ibadah. Walam takhul ummatun minhu, tidak ada daripada umat zamannya Nabi, mulai zamannya Nabi Adam, ya, sampai zamannya umat Nabi Muhammad yang tidak menjadikan puasa sebagai ibadah. Fahuwa ibadatun qadimatun, maka dikatakan, ya, puasa adalah ibadah qadimah, ibadah yang sudah ada mulai zaman umat terdahulu. Lam yakhlu zamanun minha albattah, tidak pernah zaman sepi daripada diwajibkannya puasa. Tapi katanya illa annal farqa, apa perbedaan puasa kita dengan puasa umat-umat zaman sebelum kita, yaitu umat-umat sebelum Nabi Muhammad? Kama dzakaral ba'dul ulama mengatakan baina shaumina wa shaumi ahlil kitab anna ahlal kitab la yasumuna illa an kulli ruhin, ya, dikatakan kalau orang-orang ahli kitab itu puasa itu cuma meninggalkan sesuatu yang di ruh, yang mempunyai ruh, ya, makan kambing, makan daging itu mereka tinggalin, ya, makan ayam nggak makan ayam, ya, makan ikan enggak. Nah, adapun sesuatu yang nggak mempunyai ruh, ya, kama misal nasi, ya, sayur-sayur mereka makan. Makanya bedanya gitu. Kal asyam an kulli di ruhin mislul lahm wa samak wa hariha, ya, seperti daging-daging, ikan dan selain daripada itu mereka tinggalkan. Amal asya allati laisa fiha ruh, adapun, ya, sesuatu yang tidak ada ruh di dalamnya, fala yusamu anha, maka mereka tetap memakannya. Itu puasa umat terdahulu. Nah, sekarang akan membahas apa sih keutamaan orang berpuasa, apa sih fadilahnya orang puasa. Nah, warada fi siyam fadail katsirah, ya, banyak sekali menerangkan tentang fadilahnya orang-orang yang berpuasa. Satu, anna kullal a'mali shalihah sawabuha muhaddad. Jadi, ya, setiap amal-amal yang kita lakukan, ya, sholat, zakat, haji, ya, itu pahalanya terbatas. Mulai daripada 10 hasanat, ya, 10 kebaikan yang diberikan oleh Allah ketika kita ngasih kepada orang, ya kan, du'ifah, memberikan sedekah kepada seseorang, ya, itu apa? Pahalanya dilipat gandakan mulai dari 10 sampai mi'ah hasanah wa sab'u mi'ah hasanah, ya. Kayak sedekah pahalanya mulai dari pahalanya dilipat gandakan mulai 10, 100, 700. Tapi, ya, itu muhaddad. Artinya muhaddad apa? Artinya terbatas. Salat, ya, berjamaah berapa? 27 darajah, ya, atau 25 darajah. Kalau sendirian 1 darajah. Itu muhaddad. Artinya apa? Terbatas. Ya. Nah, berbeda siam atau adapun puasa, fasawabuhu wa hasanatuhu tahta sitar, ya, nggak ada yang tahu pahalanya berapa. Khusus buat puasa nggak ada yang tahu pahalanya berapa sih, nggak tahu, ya. Adapun selain puasa, ya, dikasih batasan sama Allah Taala. Lam yatali alaiha malakun muqarrab, malaikat nggak tahu berapa pahalanya puasa. Wala nabiyun mursal, nabi nggak mengetahui, ya, nggak dikasih tahu berapa pahalanya orang yang berpuasa. Wa inna matadharu li sahibiya yaumil qiyamah. Terus kapan kita mengetahui berapa batasannya orang yang puasa ini pahalanya? Nanti di yaumil qiyamah. Baru Allah Taala, ya, buka hijab tentang pahalanya orang yang puasa. Walihada qala ta'ala fil hadisil qudsi, ya, karena hal ini, ya, ada hadis yang mengatakan kullu amal ibni adam lahu, ya, semua amalan ibnu Adam, anak-anak cucu Nabi Adam, itu lahu, baginya, ya, illa saumah fa innahu li, ya. Nah, kecuali puasa, fa innahu li. Nah,
Artinya apa? Asnada sauma ilaihi. Allah mengisnadkan puasa pada zatnya. Isyarah, sebagai isyarah ila anna sawabahu la ya'lamuhu illallah. Apa sih makna dari hadis ini? Kenapa kok mengatakan kullu amal ibni adam lahu, kecuali puasa fa innahu li. Apa sih maknanya? Ya, maknanya la ya'lamuhu illallah. Tidak mengetahui daripada berapa sih sawabnya, berapa sih pahalanya orang yang melakukan ibadah, ya, kecuali puasa. Puasa nggak mengetahui berapa total daripada apa yang dilakukan itu, kecuali Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Nah, wa dzalika anna ba'dal amali shalihah bi asra hasanat wa ba'daha sab'ami'ah wa ba'daha bi aqal wa ba'daha bi aksar, kecuali saum la ya'lamuhu illallah tabaraka wa ta'ala. Walihada yanbahi laka ya hada antuksira minasyam fi hari syahr Ramadan. Maka karena pahala yang banyak yang Allah berikan kepada orang-orang yang puasa, maka sebaiknya, katanya Habib Salim mengatakan, wahai orang-orang muslimin, sebaiknya kita membanyakkan puasa di selain bulan Ramadan. Terus dikatakan asnadallahu subhanahu as-sauma ila nafsihi, ya, lisa babin akhar. Terus apa hikmah daripada Allah mengatakan apa? Fa innahu li. Apa hikmahnya? Dikatakan annal abdal mu'minul asi al mudnib al dhalim idza jaa yaumal qiyamah wa lahu amal shalihah katsirah. Nanti hari kiamat ada seseorang, ya, daripada orang-orang mukmin yang membawa pahala yang banyak. Jadi apa? Mereka membawa pahala yang banyak, amal shalihah katsirah, ya. Amal salehah yang dilakukan di dunia terus banyak banget, ya. Yas fayati unasun. Terus ketika disidang, ya, pada dikumpulkan di hasyr, ya, terus disidang, nanti satu persatu disidang, ya. Ini ada orang yang bawa pahala, ya, kamislu jibal, ya, pahala kebaikannya semisal gunung-gunung. Fayati unasun yastakuna bihi. Datanglah sebagian manusia yastakuna, ya, dia apa? Ngeluh, ya, bihi terhadap orang ini, rajul ini. Fayuqaddimuna alaihi syakwa fi mahkamatul qiyamah. Nanti di penghakiman kiamat, ya, setiap pengaduan seseorang, ya, diutarakan nanti. Ya. Apa keluhan ente kepada si fulan? Apa keluhan ente kepada si fulan? Apa keluhan ente kepada si fulan? Fahada yaqul, satu orang ngomong ngadu, ya Allah, dorobani, orang ini telah memukul saya selama ketika di dunia, ya, dia mukul saya dan belum pernah saya membalasnya. Wahada yakul, terus ada orang lagi datang lagi, ya Allah, syatamani, ya Allah, ini orang sudah memaki-maki saya selama saya hidup di dunia. Wahada yakul akhodamali, ada lagi yang ketiga ngomong, ya Allah, ini orang sudah ngambil uang saya. Terus falhasil anna hada sarik aw izani al mujrim bi ainin minal ma'asi wa huwa qad yakunu mu'minan wa qad yakunu ala husnil khatimah walau hasanat. Intinya orang ini, ya, dituntut orang-orang yang pernah didolimi. Bahkan katanya apa? Katanya hakut tamroh. Nah, nawah, ya, satu biji yang di dalam biji kurma, ya, biji kurma dolim, ya, pernah ngambil misalnya haknya orang lain walaupun sekedar biji kurma, ya, itu kan biji kurma maksudnya nggak berharga, itu pun tetap dituntut di hari kiamat. Bahkan apa? Katanya al-kitmir, ya, lebih kecil daripada biji kurma, yang dikatakan kitmir nakir wan nakir. Kitmir ajza'un sahirah jiddan ta'ti fin nawatit tamar. Jadi ini kurma, di dalamnya ada bijinya. Di bijinya itu ada satu titik, namanya kitmir. Bahkan satu titik, ya, hak orang lain yang sebesar titik itu pun dituntut di hari kiamat. Makanya apa? Dikatakan yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Di hari itu semua orang lari daripada siapa? Saudaranya. Padahal orang yang dicintainya siapa? Saudaranya. Dia lari, nggak mau ketemu saudaranya. Terus nggak mau ketemu ibunya, nggak mau ketemu bapaknya di hari persidangan ini,
ya, nggak mau ketemu anak-anaknya. Padahal itu orang yang paling dicintainya di dunia. Kenapa? Karena hari persidangan ini orang-orang apa? Menuntut haknya masing-masing supaya dirinya selamat. Dia nggak peduli lagi, udah ini bapak saya, ini orang tua saya, saudara saya, teman saya, nggak peduli. Ya, yang penting dirinya selamat. Makanya dinas dalam Quran apa? Yauma yafirru, ya, di hari itu orang-orang lari. Ya, min akhi, saudaranya sendiri loh. Saudara kandung, iya saudara kandung. Tapi hari itu orang tidak kenal saudaranya. Ya, makanya itu apa? Wa akhadat nawatuha wa nadartu ilaiha fahisan sajid fiha. Terus katanya lagi setelah itu apa? Wa kulluha madkur fayukhad fi muqabil kitmir awil fatir awin nakir sawabun a'malun kasirah makbulah amalahal mar'u fi hayatihi. Diambil nih dari sebiji kurma, haknya orang lain yang sebesar biji kurma, atau kitmirnya itu a'malun, ya, diambil dari kebaikan orang itu, a'malun kasiratun makbulah. Ya, kita kan nggak tahu amal kita diterima apa enggak. Ini amal yang diterima diambil untuk siapa? Untuk orang yang didolimi. Amalahal mar'u fi hayatihi, yang dia lakukan, sholat yang dia lakukan, ya, dia nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, sunnahnya dilakukan, itu diambil pahalanya. Sebab apa? Karena pernah mendolimi seseorang di hayatnya. Ketika dia hidup di dunia, dia ambil, ya, haknya orang lain, ya. Terus apa? Di hari kiamat itu apa? Kebaikan yang ada pada orang itu diambil lagi sama Allah Ta'ala. Buat apa? Membalas kejahatan dia yang pada orang lain. Makanya taubat seseorang itu makbulah ketika itu apa? Hakullah, ya. Hakullah diterima. Kalau haknya hak adami harus musamahah, minta maaf sama orang yang didoliminya. Terus apa? Watu zau hasanatuhu ala madlumin. Udah diambil berapa? Kedoliman yang dia lakukan, ya. Kebaikan itu diambil untuk dibagi-bagi orang-orang itu. Udah cukup? Belum ya Allah, tambahin lagi. Cukup? Belum? Terus? Udah cukup? Udah 1. Ini, ya, lagi sampai apa? Dikatakan orang ini sudah nggak punya kebaikan sama Allah sama sekali, ya, sudah habis kebaikannya. Terus apa? Masih ada orang lagi, ya Allah ini pernah ngedolimi ana. Apa yang dilakukan? Ya, apa yang terjadi? Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang didolimi diambil sama Allah Ta'ala. Ya, untuk siapa? Untuk orang yang dolim. Bayangkan gimana kejadian nanti di hari kiamat, ya. Terus apa? Wa tuzau hasanatuhu al madlumin hatta la yabqa lahu syai'un fayati unasun akhar. Masih datang lagi orang-orang lain. Wa yatlubuna bil insaf minhu, minta pengadilan, ya, minta keadilan. Yaquluna ya Rabb wa nahnu aidan. Ya Allah, kami juga katanya. Adana fulan, ya, menyakiti kami fulan. Fayakullah li malaiki khudu, ya, hasanatihi wa wazi'uha, ya, ambil kebaikan orang itu, ya, terus dibagikan. Fayakuluna ya Rabb intahat hasanat. Malaikat ngomong, ya Allah, sudah habis kebaikan orang itu. Terus kalamnya Allah, fayakulullahu lil malaikah indah walam ya'udlahu syai'un hasan, fayakulullahu subhanahu, kalamnya Allah, khaffifu adunub an haula wada'uha alaih. Katanya apa? Ambil kebaikan, kejelekan dari orang yang didolimi, terus kasih ke orang yang dolim. Hamaluhu dunubu haula, yatahammalu dunubu haula alladhina dhalamahum wa tanqulu dunub minas safahati haula madlumin ila hada. Maka berpindahlah apa catatan kejelekan dari orang yang didolimi ke orang yang dolim. Li'annahu lam yu'ad indahu hasanat wa yasbih kulluhu sayiat. Orang yang punya kebaikan misal jibal, ya, dia, ya, mempunyai kebaikan semisal gunung, di hari itu kebaikannya itu hancur semua, diganti kejelekan mislul jibal. Fahina idin yahikku alaihi adabun nar. Ya, naudzubillah. Terus akhirat itu apa? Akhirnya orang itu berhak untuk, karena tidak ada kebaikan, maka orang itu yastahik untuk dimasukkan ke neraka. Fahuna. Nah, maka
Dikatakan Habib Salim mengatakan, nah di sini ta'ti faidatus shaum. Ya. Datanglah ya saum. Ya, datanglah as-shaum. Fayaqul haqqu tabaraka wa ta'ala ya ibadi innaka la tudlam. Ya. Wahai hambaku, kamu tidak didolimi. Laka indana hasanah ma akhadanaha. Ya. Kamu punya simpanan kebaikan yang tidak diambil sama orang-orang lain. Fayaqulu ma hiya ya Rabb? Apa itu ya Allah? Fayaqulu as-shaum. Ya. Puasa masih pahalanya masih tersimpan. Terus fayati sawabu shaum wa yatadakhalu wa yashfa'u fihi wa yunjihi minan nar. Maka mendapatkan syafaat dari puasanya dan diselamatkan dia bisabab apa puasanya tadi. Walihada qala subhanahu as-saumu li wa ana ajzi bi. Inilah makna daripada lafal as-saumu li wa ana ajzi bihi. Fil hadisil qudsi sahih, kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Terus faedah yang kedua daripada puasa, wala khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Ya. Apa khaluf? Khaluf itu apa? Suatu bau karihah, suatu bau yang enggak sedap. Itu apa? Yang datangnya taghayyur raihatul faum bisa babis saum. Ya, berubahnya hawa daripada mulut bisa babi saum. Wa yusamma khuluf, bahasa Arabnya khuluf atau khuluf, ya. Boleh bi fathah khuluf atau khuluf. Wali ajli hadal fadl kabir, ya. Nah, lagi-lagi Allah apa? Menyandarkan lafal khuluf, ya, kepada dirinya. Atyabu indallah min rihil miski. Nah, itu apa kata ulama? Makna daripada atyabu indallah ay atyabu inda malaikatillah. Ya, bahwasanya atyabu, ya, rihnya orang yang puasa itu atyab, ya, lebih wangi inda malaikatillah. Makna indallah ay inda malaikatillah. Atau makna yang lain inda liqaillah. Atau nanti, ya, ketika orang-orang sudah disidang, ini inda liqaillah, ketika di hadapan Allah, ya, apa? Itu atyab, ya. Indama yab'asus shaim yaumal qiyamah. Jadi di hari kiamat nanti bau yang dihasilkan dari puasa ini fi mahsyar, ya, di tempat mahsyar itu atyab. Orang-orang pada suka di situ. Kenapa? Atyab lebih wangi daripada misik. Fahada tahayyur fi fami shaim anta tadunhu karihah wa hiya indal malaikatil atyab min raihatil misik. Ya, ini kata Habib Salim mengatakan apa? Raihah, karihah yang kamu sangka, ya, itu adalah suatu bau yang sangat wangi indal malaikah. Maka karena hal ini, ya, madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya menghilangkan khuluf, menghilangkan bau yang ada pada mulutnya orang yang puasa setelah zawal setelah siang hari, itu apa hukumnya? Makruh, kata Imam Syafi'i. Nah, terus sebagian ulama Syafi'i memberikan qaid. Ya kan, ini kan sebabnya puasa. Kalau sebabnya tidur, ada orang puasa mulai pada sahur, sholat, terus tidur sampai siang. Itu baunya dari mana? Nah, itu sebagai ulama mengatakan, oh, kalau orang itu tidur mulai pada zawal, mulai fajar, ya, mulai subuh, sholat langsung tidur sampai siang. Apakah makruh juga enggak ngilangin baunya? Itu kan baunya ada yang lain, kecampur sama bau yang lain. Apakah makruh juga enggak? Katanya, oh, kalau ente emang sebabnya sebab tidur, itu enggak makruh, ya. Artinya kalau siwakan pada zawal, ya, enggak makruh kalau sebabnya sebab tidur. Seperti itu. Nah, itu hukum siwak. Kayak kalau hukum odol gimana? Boleh enggak orang yang puasa terus sikat gigi? Nah, perlu diperhatikan, ya. Namanya orang puasa itu yang enggak boleh apa? Masuk ain, ya. Sesuatu yang berbentuk, ya, ain, ini sesuatu yang berupa padat, benda padat atau sesuatu yang semisalnya, ya, itu masuk ke dalam mulutnya, ke dalam jauf. Jauf ini mulai daripada kerongkongan kha, ya, ha dia masuk ke dalam situ, tempat keluarnya mahrajul ha, ya. Terus masuk ke dalam, itu puasanya batal. Nah,
kalau kamu puas, misalnya kita sikat gigi itu odol ya, itu jangan sampai ataupun busa-busanya itu jangan sampai ketelen. Makanya itu hati-hati kalau sikat gigi itu bahaya. Terus ya, daripada air yang di situ misalnya kita basahin dulu itunya sikat itu kita basahin, itu pun hati-hati. Sebab air itu namanya air ajnabi. Air ajnabi ini air yang dari luar, itu bisa membatalkan kalau ketelan juga bahaya. Makanya setelah selesai hati-hati ketika siang hari kita puasa, terus sikat gigi, jangan sampai ketelan odolnya atau busanya itu. Ya, karena apa? Karena busa itu kan odol yang kecampur sama ludah. Nah, karena ludah yang sudah tercampur itu nggak boleh ketelan, makanya harus hati-hati kita langsung berkumur ya. Tapi nggak apa-apa, hukumnya nggak apa-apa. Misalnya kita sikat gigi di siang hari nggak apa-apa, yang penting jangan sampai tertelan. Terus falihada qayyada baru ulama karahata siwak bi ada minum qabla zawal li'annal madha kana la khulufus shaim la naum ya. Karena yang dimakruhkan adalah menghilangkan khuluf ya, bukan menghilangkan bau yang disebabkan orang yang tidur tadi itu. Wa hada ma ayadahul khatib Asy-Syarbini wa Ramli wa fi asl karwah hilaf. Nah, ini yang qayyid ini diterangkan oleh ulama Syafi'i, ulama dari madhab Syafi'i. Dari Imam Syafi'i itu mempunyai ashab, mempunyai murid-murid yang alim-alim. Murid ini punya murid-murid lagi yang alim-alim. Namanya ulamanya Syafi'i itu banyak ya. Sebagian ulamanya Syafi'i yang namanya Imam Khatib Syarbini dan Imam Ramli itu memberikan suatu tambahan tadi. Enggak semuanya boleh, enggak semuanya makruh, enggak. Kalau dia sebabnya sebab tidur, nah itu enggak apa-apa katanya itu. Ente sikatan, ente ngilangkan khulufnya ya dengan sikat atau dengan siwak, itu enggak apa-apa katanya itu. Nah, adapun satu ulama ya namanya Imam Nawawi ya, seorang ulama yang mempunyai kitab yang terkenal di kalangan Syafi'iyah ya, namanya Imam Nawawi. Nah, itu mengatakan enggak makruh walau ba'da zawal. Ya, seandainya kita susah ya, aduh ini kita mau ketemu sama orang masa baunya gini. Nah, kita nggak enak, kita hilangkan nggak apa-apa. Kita ikut siapa? Imam Nawawi ya. Imam Nawawi masih muridnya masih termasuk kelompoknya Imam Syafi'i. Itu ya. Wa fi asl karwah hilaf. Intinya makruh itu masih dihilafin ya, hukumnya hilaf. Tapi kalau kita ya diniatin ya, kalau ini ana pingin mengikuti hadis ya, hadis mengatakan atyabu indallah ya, ini menurut malaikat-malaikat Allah itu lebih wangi daripada misik. Ana ikut hadis nggak pingin ngilangkan bau misik ana, boleh katanya gitu. Wal ma'na fi ihtisasil karahah bima ba'da zawal an takhayyuru fami bisawmi innama yadhar hina aidin ya fi lafi muqablahu. Kenapa sih kok madhab Syafi'i membatasi siang hari? Kenapa nggak pada subuh? Karena ya setelah diteliti sama ulama-ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i meneliti ternyata tidaklah nampak bau puasa kecuali bau itu kelihatan setelah zawal, katanya Imam Syafi'i seperti itu. Karena itu Imam Syafi'i mengambil hukum makruh ya untuk menghilangkannya ba'da zawal. Setelah matahari tergelincir itu hukumnya makruh. Kalau sebelum tergelincir, gimana hukumnya? Tidak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Fayuhalu ala naum. Terus utiyat ummati fi syahr Ramadan khamsan lam ya'tuhunna nabiyyun qabli. Summa qala amasaniyah fa innahum yumsuna ya. Hadis yang lain juga mempunyai menerangkan tentang fadilah, tentang khuluf ya, menerangkan tentang fadilah baunya orang yang puasa. Apa itu hadisnya? Utiyat ummati, kata Rasulullah ya, sungguhnya umatku itu diberikan fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, khamsan, 5 perkara, lam yu'tahunna, yang tidak diberikan 5 ini nabiyun qabli, nabi-nabi sebelumku nggak diberikan 5 perkara ini. Summa qala, yang pertama disebutkan kedua. Apa yang kedua katanya? Wa amma saniyah fa innahum, umatku yumsuna, masuk di sore hari, wa khulufu afwahihim ya, bau daripada mulut-mulut mereka atyabu indallah, lebih wangi menurut malaikat-malaikat Allah min rihil miski, daripada misik
Faqayyada bi yumsun bil masa wa huwa innama yakunu ba'da zawal. Dari ini hadis juga Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya makruh hukumnya setelah zawal menghilangkan baunya mulut orang yang puasa itu. Terus fadilah yang terakhir, fadailus siyam, ya, banyak fadilah yang termasuk disebutkan di sini. Wa min jumlatil ahadits waridah fi fadlis siyam ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala asyamu junnatun. Ya, puasa itu adalah junnah. Junnah itu apa? Bil dhammah, ya. Kalau junnah bil dhammah namanya wiqayah, perlindungan. Ya. Kalau bil kasrah jinnah, ya. Kalau bil kasrah jinnah itu namanya jin. Ya, jin. Kalau bil fathah jannah itu namanya surga. Ya. Jadi jannah, jinnah, junnah. Nah, kalau jannah itu surga, jinnah ya itu adalah apa namanya? Jin. Kalau jannah itu apa? Junnah itu wiqayah, perlindungan. Kata Rasulullah, asyamu junnatun. Puasa adalah ibarat suatu tameng minanar daripada neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti tameng yang dipakai orang yang perang. Itu. Wa fi hadis akhar, diceritakan hadis riwayat yang lain, diceritakan siapa? Dari an Abi Ubaidah bin Jarrah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala as-saumu junnatun ma lam yahrikha. Ya, puasa itu adalah tameng selagi orang itu enggak melubanginya. Ya, selagi enggak merusak tamengnya itu. Yakni apa? Kok bisa sih tameng rusak? Ya, bisa. Ya, kalau dilubangi tameng yang rusak. Kalau puasa, gimana cara ngerusak tamengnya puasa? Ya, dirusak tameng puasa itu bihibatin au namimah natin, dengan berbuat dosa di puasanya. Ya, dengan berbuat dosa ketika dia puasa itu apa? Merusak tamengnya. Dikatakan nanti ya fil akhirah, ya, orang itu melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Ya, di situ apa? Api dari neraka itu dikatakan apa? Pingin ngambil orang-orang yang melewat di jembatan itu. Ya, dia narik orang-orang yang ada di jembatan itu. Kalau orang yang puasa punya tameng, api itu apa? Tidak masuk, tidak bisa ngambil, ya, karena ada tamengnya. Tetapi sayangnya kalau puasanya bolong, ya, ada lubangnya tameng itu, apinya itu kata masuk dari situ. Makanya dikatakan an-shaum yakunu li sahibihi junnah. Ya, puasa itu bagi orang yang melakukannya adalah suatu perlindungan minan nar yaumal qiyamah. Wa inna makana shaumu junnah minan nar li'annahu imsakun anisyahawat. Kok bisa sih? Ya, puasa itu menjadi perlindungan bagi orang-orang yang melakukannya karena ketika dia melakukan puasa, dia menjaga diri mereka dari syahwat, ya, daripada syahwat. Wanar mahfufatun bi syahwat, ya, dan neraka itu apa? Dilindungi sama syahwat, ya. Jadi isinya neraka itu syahwat. Falhasil annahu idza kaffa nafsahu an syahwat fid dunya kana dzalika satiran lahu minan nar fil akhirah. Walhasil, katanya Habib Salim, seandainya orang itu melakukan puasa di dunianya, maka puasa itu akan menjadi penutup dia, ya, dari nerakanya. Fasaum yakunu lisaim wiqayah, ya, yujazam lahu indama yamur. Jadi apa? Nanti di hari kiamat, ya, setiap amal ibadah kita itu yujazam, dijadikan jisim. Ya, amal sholat dijadikan jisim di akhirat, ya. Puasa pun dijadikan jisim, ya. Dijadikan Allah Ta'ala yujasamu, dijadikan anggota, dijadikan punya anggota. Lahu indama yamuru ala sirat fayuqihi minan nar fakama anal mujahid fisabilillah. Nah itu. Terus haitsu yakun mahu mujinnun yasuddu darabat anhu fasom indama tamur ala sirat. Puasa ketika orang itu ngelewatin jembatan, yakunu laka junnah minan nar, jadi perlindungan daripada neraka. Fatumur ala sirat wa anta fi aman min adabi jannam, ya. Dan kamu lewat dalam jembatan Shirathul Mustaqim dalam keadaan aman. Wala yakunu shaumu junnah
wala wiqayah illa idza salima minal huruq wal intihakil bil ma'asi. Tidak selamat orang yang puasa mempunyai perlindungan kecuali jangan sampai ente rusak. Ya. Walakin bisyarti annaka la tuhrik hadil junnah, jangan dilubangi. Fa in haraktaha dakhala laka syai'un min luhaibun nar min hadhil huruq wal asqab. Kenapa? Karena katanya nanti kalau kamu lubangi tameng kamu ini, maka api itu akan ya masuk dari tameng tadi. Falida qala fil hadis as-saumu junnatun ma lam yahrikha. Mal ladzi yuhrikuha? Apa sih yang rusak? Yang rusak apa tamengnya orang yang puasa? Yuhrikuhal ma'asi, ya. Yang merusak tameng yang puasa adalah kemaksiatan. Wa minhal hibah. Masih puasa ngibahin orang, masih puasa namimah, ya. Adu domba. Fa fi hadza hadis isyarah ala annal hibah taduru bisyam. Waqad hukiya hakadzalika an Aisyah radhiyallahu taala anhu wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam ya dzalika fil hadis sahih man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ya, katanya seandainya ini ada hadisnya, ada apa hadisnya? Barang siapa yang ketika puasanya tidak meninggalkan omongan yang bohong, ya, qaula zur, ucapan yang bohong, maka apa? Puasanya hanya sekedar apa? To'am wa syarab, minum apa meninggalkan makan dan minum saja. Bal qala ba'd ulama bahkan sebagian ulama mempunyai berpendapat hukum yang syadid. Apa? Innal hibah tuftirus shaim. Ngibahin orang itu membatalkan puasa. Ini ulama-ulama yang sudah kaliber ya, wali, ya kan, karena puasa itu nanti dibagi 3 makom. Apa? Shaumul awam, ya, shaumul lil khususil khusus, ya. Shaumul awam, ya, kayak kita. Apa puasanya kita? Meninggalkan makan dan minum, ya. Puasanya orang yang khos, para wali, apa? Meninggalkan maksiat, ya, meninggalkan maksiat dohir, maksiat batin, ya. Terus khos, ya, orang yang khusus meninggalkan daripada zikrullah, ya, apa meninggalkan daripada tidak zikir sama Allah Ta'ala. Jadi seandainya kata orang yang punya makom ketiga yang paling tinggi ini, dia hatinya tidak zikir kepada Allah, batal puasanya. Wa warada aidan fi fadli siyam ahadits katsirah wallahu alam. Ya, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana